wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Farida, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabalong. Saya dari SDN 1 Sarada, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan bersama rekan saya, terima kasih Bu Farida. Perkenalkan, nama saya Siti Dermayanti. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Saya mengajar di kelas 1 sampai dengan kelas 5. Terima kasih Ibu atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu pra-observasi Bu, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi seperti supervisi akademik. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ibu Farida gimana juga kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nanti saat pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai saat guru telah menjelaskan materi tentang iman kepada qadar, siswa dapat menyebutkan contoh dari iman kepada qadar, dan juga siswa dapat menyebutkan contoh dari iman kepada qadar dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu pembelajaran Ibu nanti apa area pengembangan yang ingin difokuskan Bu? Pada pengembangan kali ini saya ingin fokuskan yaitu tentang pengetahuan. Bagaimana caranya siswa itu dapat menganalisis tentang contoh ini. Pengembangannya saya ingin lakukan pada pengetahuan ini setelah siswa dapat menganalisis tentang contoh qadar dan qadar, siswa dapat membedakan contoh perbedaan dari qadar itu seperti apa, qadar itu seperti apa, dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa Bu ya. Kemudian untuk pengembangan ini nanti murid-murid semoga bisa mampu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Dan pertanyaan ketiga adalah strategi apa yang ingin Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti? Model yang saya ingin gunakan yaitu dengan menggunakan model diferensiasi basic learning atau disebut dengan DBL. Nah, pada yang diferensiasi pembelajaran juga nantinya saya menggunakan 3 kelompok berbeda-beda sesuai dengan minat daya belajar masing-masing siswa. Ada 3 kelompok, yang pertama auditori, yang kedua visual, dan yang ketiga kinestetik. Untuk kelompok auditori, saya menggunakan materi menggunakan video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, untuk kelompok visual, saya menggunakan materi yang ada di paket 4. Untuk kelompok kinestetik, saya menggunakan materi yang ada di buku paket 3. Mereka nanti dalam kinestetik dia membuat bermain peran yang berkaitan kepada iman. Insya Allah luar biasa sekali persiapan Ibu ya Bu ya. Jadi nanti Ibu melakukan model DBL ya Bu ya, dengan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak-anak nanti dibagi menjadi dalam 3 gaya belajar yang terdiri dari auditori, kinestetik, dan juga visual Bu ya. Baik, kemudian pertanyaan yang keempat, media apa yang akan digunakan saat pembelajaran nanti? Saya akan menggunakan di mana gaya belajarnya kalau audio menggunakan media video pembelajaran. Sedangkan kalau kinestetik menggunakan buku paket file kelas 6. Dan untuk visual sama hanya menggunakan buku paket file kelas 6, tetapi ada materi lain yang berkaitan pada internet. Jadi saya carikan tentang materi dalam internet atau Google. Baik, nanti 3 gaya belajar yang digunakan dengan media yang berbeda juga ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan waktu pelaksanaan yang akan Ibu lakukan mengenai rencana pembelajaran ini? Rencana saya pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu depan, tanggal 3 Agustus 2024 pada jam ke-1. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan juga yang Ibu harapkan ini terlaksana dengan baik. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Demikian percakapan
observasi yang kami lakukan semoga bisa direncanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Yang belum sarapan siapa? Sudah sarapan kan yang lain? Yang Sudah. belum sarapan diusahakan sebelum tadi itu berangkat ke sekolah, sarapan dulu di rumah. Hari ini ada yang sakit? Sehat semua? Selanjutnya hari ini Ibu akan mengabsen kelas 6. Iqbal, Damar, Ahmad, Aldi, Rama, Fikri, Sarifah, Cika, Julian, Askia, Siti Rafika. Alhamdulillah hari ini habis semua ya. Lengkap ya. Silakan sebelum kita memulai pembelajaran kepada ketua kelas Ibu minta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Ada berdoa. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya dengan kalian terlebih dahulu. Apakah kalian tahu tentang arti kode dan kodar? Tahu. Apa? Nama silakan. Arti kode adalah kepastian. Sedangkan arti kodar apa? Askia? Ketentuan. Dan kode dan kodar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Nah. Dan maksudnya adalah apa yang dimaksud kode dan kodar? Kode dan kodar ini kode berasal dari artinya kepastian dan kode ketentuan. Nah, dua ini tergabung untuk membuktikan bahwa Allah itu memberikan kepastian dan ketentuan untuk kita. Contoh kode, nih penjelasan sebelumnya ya. Kode itu contohnya kepastian bahwa manusia itu pasti akan meninggal. Manusia pasti akan melahirkan untuk perempuan. Manusia pasti akan sakit, ya kan? Dan kode itu ketentuan. Maksudnya seperti apa? Ketentuan takdirnya, apakah dia bisa merubah takdirnya, apakah dia bisa usaha. Orang pintar kalau tidak belajar maka tidak akan pintar. Nah, kalau misalkan dia mau belajar, maka dia akan bisa merubah ketentuan dia. Maka dia akan bisa berubah, awalnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, di sini paham? Tujuan pembelajaran pada hari ini materi baik bab 6 tentang iman kepada kode dan kodar, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami tentang apa itu arti kode, dan yang kedua
pada materi hari ini yaitu kita dapat mengetahui apa itu arti makna qada dan qadar, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh dari qada dan qadar. Ya, kalau qada contohnya seperti kematian. Kalau qadar contohnya seperti kita harus belajar untuk menjadi lebih pintar, lebih baik. Ya, bagus. Sebutkan dalam hikmah-hikmah bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kita mengimani qada dan qadar, kita lebih bisa yakin bahwa kita bisa menjadi lebih pintar, harus berusaha dan harus belajar. Selanjutnya lihat materi Ibu yang Ibu akan jelaskan lagi pada poin iman kepada qada dan qadar ya. Iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada takdir dan kehendak Allah, menyangkut keyakinan bahwa segala yang terjadi ditetapkan oleh Allah dan terjadi dengan kehendaknya. Contoh-contoh qada. Nah, Allah SWT menetapkan seorang yang lahir. Allah SWT menetapkan makhluk jenis laki-laki atau perempuan. Kalau qadar, menjadi pintar atau menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa, menjadi juara lomba cerdas cermat karena gigih latih. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya terkait gaya belajar kalian. Siapa yang lebih suka menggambar atau melihat poster? Siapa? Silakan angkat tangan. Satu, Rama, Sarifah, dan Arya. Ya, bagus. Ada 4 orang ya. Dan di sini siapa yang lebih suka mendengarkan saat Ibu? Ya, Ipai. Siapa lagi? Aldi. Ya, Julian. Ya, Sarifah. Nah, yang ketiga, kalian lebih suka belajar, lebih suka dengan praktek. Siapa yang di sini kalau suka belajar dengan praktek? Ibu lebih suka, Bu. Ulun nih sukanya kalau Ibu mempraktekkan pelajaran terhadap Ulun. Siapa? Silakan angkat tangan. Ya. Jadi maksudnya tadi Ibu meminta kalian angkat tangan tentang gaya belajar. Di sini Ibu akan memetakan kalian menjadikan sebuah kelompok. Untuk yang suka menggambar atau melihat poster saat belajar, itu berarti dia termasuk kelompok siswa. Nah, bagi yang suka mendengarkan materi dari Ibu bisa melalui video atau musik, berarti dia termasuk kelompok auditori. Bagi yang suka praktek, ya, praktek dari Ibu, ulun lebih paham kalau Ibu mempraktekkan langsung. Nah, itu termasuk kelompok kinestetik. Nah, sekarang Ibu memberi kebebasan kepada kalian. Silakan kalian mengatur tempat duduk sesuai dengan kelompok yang tadi. Kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Bentuk tempat duduk menjadi lingkaran. Ada 3 kelompok dalam satu kelas ini. Silakan. Sudah dibentuk kelompoknya? Di sini kelompok apa? Tadi kelompok visual ya. Kelompok visual ini Ibu bagikan RKPD-nya, silakan kalian pahami. Dan ini kelompok apa tadi? Auditori. Dan ini kelompok kinestetik. Silakan ini bagikan RKPD-nya, kalian pahami. Nah, sebelumnya kalian memahami tugas tersebut, silakan kalian simak. Untuk kelompok yang auditori, silakan kalian dengarkan video pembelajaran dari Ibu. Ini kelompok auditori ya. Kalian merangkum cerita yang terdapat pada video tersebut. Dan untuk kelompok visual, kalian membuat poster yang berkaitan dengan kepada kodok dan gambar. Dan untuk kelompok yang kinestetik, silakan kalian membuat ini untuk kelompok auditori. Biar merangkum video yang terdapat dalam YouTube ya. Kalian merangkum cerita isi video. Yang kinestetik, silakan kalian membuat cerita skenario yang berkaitan dengan iman kepada kodok dan kodok. Contohnya tadi, kalau kodok kalian harus berusaha untuk belajar lebih pintar. Kalian silakan buat skenario sebut ya.
nilaiku 100. Kok bisa nilai 70? Kamu nggak belajar paling, makanya jelek. Iya, belajar lebih baik lagi. Ya, bagus ya. Ya, bermain bareng dia memberi optimis untuk semangat untuk temannya lebih belajar lagi, lebih giat agar nilainya baik. Ya, silakan duduk. Selanjutnya, kelompok Viswa, silakan maju. Kelompok Viswa, perkenalkan, ketuanya siapa? Viswa, anggotanya Askia, Tika dan ya, silakan. Kode-kode dia membuat poster dibaca. Ini ada peta konsep tentang arti kode. Kode artinya contohnya atau sakit. Kalau kode artinya contohnya untuk siswa yang ada sekolahan ya, belajar lebih giat lagi. Ya, bagus. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya ketiga, ini tadi merangkum isi cerita. Yang kalian rangkum tadi tentang kode-kode. Ya, silakan baca manfaatnya apa saja. Julian. Menenangkan jiwa. Ya, terus apa lagi? Senantiasa bersikap sabar. Ya. Iya, bagus. Kita beri tepuk tangan. Ya, mereka saling bekerja sama. Itu kelompok auditori. Silakan duduk. Sekarang Ibu evaluasi. Ibu minta kalian keluarkan HP-nya. Kita menggunakan aplikasi Wordwall untuk evaluasi. Kalian menjawab soal lewat situ ya, lewat Wordwall. Yang betul semua siapa? Betul saya. Ya, Rifai betul semua. Ya, bagus. Kalau yang betul semua nanti nilainya akan keluar 100. Yang salah, yang nilainya masih rendah di bawah KKM, lebih giat belajar lagi di rumah. Untuk terakhir pembelajaran, Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Materi hari ini. Kepastian. Ya, contohnya? Kepastian. Manusia pasti akan meninggal. Ya, bagus. Yang kedua, tentang apa tadi? Tentang kode. Ya. Contohnya? Tentuan. Ya. Contoh dari kode seperti apa? Jika nilai kita jelek, kita harus berusaha. Iya, bagus, kita lebih. Nah, terakhir kita bersama-sama lakukan refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Senang atau sedih atau gembira? Senang? Senang. Semangat jadinya? Semangat. Lebih asik ya belajar dengan menggunakan PowerPoint, video, aplikasi Wordwall. Selanjutnya
Perkenalkan, saya Siti Farida, calon guru penggerak angkatan 10. Pada saat ini saya akan melakukan pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik tahap ini adalah tahap akhir, sehingga saya akan melakukan percakapan dengan rekan saya. Perkenalkan, ini teman saya, silakan Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Farida. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan Budaya Betawi, saya mengajar mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Baik Bu, pada tahap ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu ya, di mana pasca ini tujuannya adalah merefleksi hasil pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Gimana Bu, perasaan Ibu setelah diobservasi sama saya? Alhamdulillah, perasaan saya senang banget Bu, lihat siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran dan mereka juga sangat senang mengikuti pembelajaran. Hari ini saja mereka masih bertanya, Ibu bagaimana belajarannya, sama nggak kayak kemarin, seperti itu. Oh, gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, berarti perasaan Ibu senang karena saya melihat juga waktu itu anak-anak benar-benar antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Kemarin itu pembelajarannya yang berdiferensiasi ya Bu ya? Oke, baik. Dalam melaksanakan pembelajaran kemarin, apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan rencana yang ingin Ibu capai atau belum? Menurut saya berarti 80% sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Berarti 80% sudah terlaksana sesuai dengan rencana Ibu ya Bu ya. Selanjutnya, apakah ada hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Mungkin hambatannya jaringan internet Bu, karena kan kita tinggalnya di sekolah di kampung itu jauh dari internet. Nah ini koneksinya tuh bisa kurang stabil Bu dengan menggunakan internet. Tadi kan saya kemarin tuh saya ada menerapkan dengan menggunakan video pembelajaran menggunakan lewat YouTube. Jaringannya itu saja Bu, internet koneksi tidak stabil. Baik. Berarti internet ya Bu ya, karena media untuk anak yang auditori menampilkan video pembelajaran ya Bu ya. Jadi untuk guru ini kan memiliki 4 kompetensi ya Bu ya. Dalam keempat kompetensi ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan setelah pembelajaran? Untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan setelah pembelajaran yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pedagogi. Karena ternyata pengetahuan saya tentang pembelajaran itu seperti pendekatan belum banyak, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya. Berarti Ibu ingin fokus pada kompetensi pedagogik ya Bu ya. Dengan kompetensi pedagogik, Ibu dapat mengembangkan suatu perangkat pengembangan pembelajaran media sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Dan yang terakhir nih ya Bu ya, apa harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya? Dengan harapan menggunakan modul berdefinisi ini, saya mengharap anak-anak bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya minat belajar dan anak-anak lebih tertarik, lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran baik utamanya. Baik, luar biasa sekali. Jadi refleksi Ibu atau harapan Ibu ke depannya akan melakukan pembelajaran yang bervariasi seperti pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran lainnya, sehingga pembelajaran itu tidak monoton ya Bu ya. Jadi anak-anak itu tidak bosan dalam kelas. Jadi sebaliknya, dia di dalam kelas itu merasa senang ketika belajar pendidikan agama Islam. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan sehingga bisa terus memberikan pendidikan yang bermutu di sekolah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.